Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Gimana kabarnya pada hari ini? Baik. Oke, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa tak pernah selesai. Oke, di sini langsung Ibu mulai saja ya. Ada materi perkembangan manajemen perkantoran modern. Nah, di sini siapa yang tahu kenapa di zaman sekarang banyak sekali kantor dari konvensional berubah menjadi kantor modern? Ada yang tahu? Oke, kalau nggak tahu langsung Ibu mulai saja ya. Nah, di sini ada 4 faktor kenapa kantor konvensional berubah menjadi kantor modern. Yaitu yang pertama ada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dimana munculnya komputer, internet, email, penyimpanan berbasis cloud dan juga kecerdasan buatan yang membuat pekerjaan administrasi ini dapat berjalan lebih cepat. Jadi dokumen yang sebelumnya berbentuk kertas kini dapat disimpan dan juga dibagikan secara digital. Lalu yang kedua itu ada pengaruh globalisasi yang dimana perusahaan tidak hanya beroperasi di satu wilayah saja, tapi dapat menyebar ke berbagai wilayah gitu. Jadi hal ini mendorong perubahan teknologi komunikasi seperti video conference, email, dan juga aplikasi kolaborasi lainnya sehingga dapat mempermudah komunikasi. Lalu yang ketiga itu ada tuntutan efisiensi dan produktivitas yang dimana organisasi ini dituntut untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, dengan biaya yang lebih rendah dan juga menghasilkan kualitas yang lebih baik. Lalu yang keempat itu ada perubahan dunia kerja yang dimana pekerjaan administrasi ini tidak hanya berfokus kepada surat menyurat saja, tetapi juga berfokus pada pengelolaan data, pelayanan informasi dan juga pengambilan keputusan. Selanjutnya di sini ada pengertian kantor modern yang dimana kantor modern adalah kantor yang menerapkan teknologi informasi, sistem kerja yang efisien, serta manajemen yang terintegrasi untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan administrasi secara cepat, akurat, efektif, dan fleksibel. Nah di sini kalian tahu nggak ciri-ciri kantor modern itu seperti apa? Oke, Ibu jelasin ya. Ciri-ciri dari kantor modern itu ada menggunakan komputer dan juga internet sebagai sarana utama dari pekerjaan. Lalu menerapkan sistem pengarsipan digital, memanfaatkan aplikasi perkantoran dan sistem informasi, dan juga komunikasi yang dilakukan ini melalui email, aplikasi pesan, dan juga video conference. Selanjutnya, ada transformasi digital dalam perkantoran yang dimana transformasi itu kan perubahan, jadi perubahan secara menyeluruh di dalam cara kerja kantor melalui pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kualitas layanan dan juga pengambilan keputusan. Nah di sini ada yang mau coba nggak penerapan transformasi digital itu seperti apa? Mungkin dasarnya itu dikelolanya pakai sistem digital kayak Ya betul banget. Jadi contoh penerapan yang dibilang oleh Kamila tadi benar ya. Kalau contoh penerapan lainnya itu mungkin ada penggunaan e-office untuk mengelola administrasi dan juga sekarang kan tanda tangan itu juga bisa kan dilakukan secara digital seperti itu. Selanjutnya di sini masuk ke tren kerja. Yang pertama itu ada hybrid working yang dimana cara memungkinkan karyawan bekerja dari lokasi yang berbeda baik di kantor maupun dari jarak jauh. Nah, keunggulan dari hybrid working ini sendiri itu ada meningkatnya produktivitas yang dimana apabila bekerja di lingkungan yang nyaman akan meningkatkan produktivitas dan juga karyawannya lebih fokus dan juga termotivasi karena mereka dapat memilih mau bekerja di lokasi yang seperti apa. Lalu yang kedua itu menghemat biaya operasional. Nah, bagi perusahaan hybrid working ini dapat mengurangi biaya operasional seperti listrik, air dan juga pemeliharaan ruang kantor. Nah, bagi karyawan itu sendiri dapat mengurangi pengeluaran untuk transportasi dan juga makan sehari-hari. Lalu yang ketiga itu ada akses karyawan yang lebih luas, di mana dengan adanya hybrid working ini proses perekrutan karyawan itu bisa tak terbatas oleh wilayah gitu. Jadi perusahaan dapat mencari dan juga memperkerjakan karyawan dari berbagai wilayah. Nah, kelemahan dari hybrid working sendiri itu ada rumit dalam berkoordinasi. Yang dimana tim itu kan menyebar secara luas dari berbagai wilayah, jadinya
sulit sekali untuk menyatukan gitu. Jadi diperlukan sistem komunikasi yang efektif dan juga terstruktur. Lalu ada risiko kebocoran data yang dimana bekerja dari berbagai lokasi ini dapat meningkatkan risiko kebocoran data sehingga perusahaan itu harus memperkuat keamanan cyber itu sendiri. Lalu selanjutnya trend kerja yang kedua itu ada paperless office. Dan di sini juga ada contoh gambarnya. Kalau di zaman dulu itu memakai kertas dan sekarang itu bisa dilakukan dengan digital. Jadi perusahaan itu mengurangi atau bahkan menghilangkan penggunaan kertas dalam kegiatan operasional sehari-hari. Nah, untuk keunggulannya sendiri itu ada hemat waktu dan juga biaya, di mana pencarian dan pengelolaan dokumen fisik ini dapat mempersingkat waktu dalam pencariannya. Dan juga akses dokumen itu dapat diakses di mana saja dan juga kapan saja. Lalu yang kedua itu ramah lingkungan. Jadi mengurangi penggunaan kertas, yang berarti ramah lingkungan itu kita juga enggak mengurangi penebangan pohon dan juga produksi limbah. Lalu selanjutnya itu ada mengurangi risiko kesalahan, yang dimana pengelolaan dokumen yang kertas itu kan rentan sekali ya terhadap kehilangan, kerusakan, dan juga salah penempatan. Jadi kalau misalnya di sistem digital itu dapat disimpan lebih rapi dan juga mudah untuk diaksesnya. Lalu selanjutnya itu ada kelemahan. Yang pertama itu ada biaya implementasi teknologi yang tinggi. Jadi meskipun paperless office ini bisa menghemat biaya, tapi pada saat pelaksanaan awal itu memerlukan investasi yang tinggi. Lalu ada keamanan data digital dapat terancam, yang dimana solusinya itu dengan menggunakan enkripsi dan langkah-langkah keamanan cyber yang tepat. Selanjutnya di sini ada tantangan perkantoran modern. Yang pertama itu perkembangan teknologi yang sangat cepat. Jadi organisasi ini harus terus mengikuti perkembangan perangkat lunak, perangkat keras, dan juga sistem informasi agar tidak tertinggal oleh zaman. Lalu yang kedua itu ada peningkatan kompetensi sumber daya manusia, yang dimana pegawai ini dituntut untuk memiliki keterampilan digital, kemampuan mengoperasikan aplikasi perkantoran, serta mampu beradaptasi dengan teknologi terbaru. Lalu yang ketiga itu ada risiko keamanan data dan informasi, yang dimana digitalisasi ini meningkatkan risiko kebocoran data, peretasan, dan juga penyalahgunaan informasi sehingga diperlukan sistem keamanan yang kuat. Lalu yang keempat itu ada resistensi terhadap perubahan. Jadi banyak sekali karyawan yang memang masih nyaman menggunakan cara kerja yang lama dan tidak mau untuk bertransformasi dengan cara kerja yang baru. Lalu ada biaya implementasi teknologi yang tinggi. Jadi dengan adanya perangkat, jaringan internet, dan juga pelatihan pegawai itu diperlukan investasi yang lebih tinggi lagi. Selanjutnya di sini ada peluang perkantoran modern, yang dimana yang pertama itu meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja, yang dimana otomatisasi proses administrasi ini membuat pekerjaan jadi lebih cepat, mengurangi kesalahan, dan juga menghemat waktu. Lalu yang kedua, pengambilan keputusan berbasis data, yang dimana sistem informasi ini menyediakan data yang akurat sehingga membantu pimpinan dalam mengambil keputusan yang lebih tepat. Lalu yang ketiga itu ada mempermudah komunikasi dan kolaborasi, yang dimana aplikasi komunikasi dan kolaborasi ini memungkinkan koordinasi berlangsung secara real time tanpa batas wilayah tertentu. Lalu yang keempat itu ada membuka peluang inovasi, yang dimana teknologi digital mendorong organisasi ini untuk menciptakan layanan proses kerja dan model bisnis yang lebih inovatif. Lalu ada mendukung fleksibilitas kerja, karena ini bisa bekerja di mana saja. Jadi pegawai itu bisa menentukan mau kerja di jam berapa dan di mana saja, seperti itu. Selanjutnya di sini ada studi kasus. Rumah sakit A masih menggunakan pengasipan dokumen pasien secara manual. Ketika dokter membutuhkan nama pasien, staf administrasi memerlukan waktu yang cukup lama dalam mencarinya karena arsip ini tersimpan di dalam banyak map dan juga lemari. Oleh karena itu, rumah sakit A mengambil tindakan untuk menggunakan arsip digital dan menggunakan penyimpanan berbasis cloud. Nah, dalam jangka waktu selama 3 bulan, rumah sakit ini berhasil mempercepat proses pencarian dokumen dari yang sekitar 15 menit menjadi kurang dari 2 menit. Selain itu, risiko kehilangan atau pertukaran berkas kurang, penggunaan kertas menjadi lebih hemat, dan koordinasi antar bagian ini lebih mudah karena dokumen dapat diakses secara cepat oleh petugas yang memiliki wewenang. Dan di sini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama itu, apa tantangan yang dihadapi oleh rumah sakit A?
Yang kedua, kenapa perubahan transformasi digital sangat penting bagi kelancaran rumah sakit A. Dan yang ketiga, apabila terdapat karyawan rumah sakit A yang menolak adanya transformasi digital, bagaimana pihak rumah sakit ini meyakinkan karyawan tersebut? Ada yang mau coba jawab? Boleh? Sebutin namanya. Jawabannya itu A itu menghadapi tantangan berupa proses melakukan dokumen yang nantinya akan dilakukan secara manual sehingga pencarian data pasien berupa waktu yang lama. Baik itu terdapat resiko keterlibatan atau susah kemudian berlebihan serta komunikasi antar bagian kemudian kurang efisien. Oke, terima kasih Rahel. Boleh yang lain? Ada yang mau coba? Aku nanti. Sebenarnya kalau soal kebahasannya aku ingin menjawabkan yang kedua. Kenapa perubahan transformasi digital penting bagi kelancaran rumah sakit? Jadi menurut saya transformasi digital penting karena mampu meningkatkan efisiensi dengan menggunakan alat digital dan penyimpanan berbasis cloud. Pencarian dokumen menjadi lebih cepat dari sekitar 15 menit menjadi kurang dari 2 menit. Lalu juga dapat mengurangi risiko kehilangan akses dokumen, menghemat penggunaan kertas, serta mempermudah akses dan koordinasi antar petugas yang memiliki wewenang. Jadi, hal tersebut membuat pelayanan kepada pasien menjadi lebih cepat dan efektif. Oke, terima kasih. Ya, Ibu. Ada lagi yang menjawab? Boleh? Terima kasih buat kesempatan. Menjawab pertanyaan nomor 3. Pertanyaan itu adalah apabila terdapat karyawan rumah sakit A menolak adanya transformasi digital, bagaimana pihak rumah sakit A meyakinkan karyawan tersebut? Nah, untuk jawaban saya sendiri itu pihak rumah sakit bisa meyakinkan karyawan dengan memberikan pelatihan dan juga pendampingan mengenai penggunaan sistem digital itu sendiri. Jadi menjelaskan manfaat transformasi digitalnya bagi pekerjaan penanganan, terus juga nunjukin bukti peningkatan efisiensi setelah sistem digital itu diterapkan, dan memberikan kesempatan pada karyawan untuk menyampaikan kendala dan juga masukan, jadi sehingga mereka tuh merasa dilibatkan dalam proses perubahan itu. Oke, terima kasih kepada kalian yang tadi sudah berani menjawab. Kita beri tepuk tangan terlebih dahulu. Di sini Ibu ada kuis interaktif, boleh? Untuk dibuka aplikasi Wayground-nya. Lihat. Oke, terima kasih kepada kalian semua yang sudah menyelesaikan kuis pada siang hari ini. Ya, kesimpulan dari materi kita pada hari ini yang dimana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong perubahan dari kantor konvensional menjadi kantor modern. Yang dimana kantor modern tidak hanya ditandai dengan penggunaan teknologi digital, tapi juga dengan penerapan sistem kerja lebih efektif, efisien, terintegrasi, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan. Nah, transformasi digital dalam perkantoran ini menjadi langkah penting untuk mendukung pengelolaan administrasi, komunikasi, pengasipan, serta pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Itu kesimpulan pada siang